Seberapa besar perbedaan antara mobil berbahan bakar minyak di Tiongkok dan luar negeri? Mobil berbahan bakar minyak memiliki 3 komponen utama. Hari ini kita akan membahas ketiga komponen tersebut. Di mana perbedaan kita dengan mobil berbahan bakar minyak luar negeri? Ini harus objektif, adil, dan nyata. Bos, tolong beri kami like. Mari kita mulai. Pertama, kita bahas komponen paling penting dari ketiga komponen tersebut, yaitu mesin pembakaran dalam. Jika berbicara tentang teknologi mesin aspirasi alami, sebenarnya kita paling tertinggal. Seperti teknologi katup variabel, pengembangan katup variabel, terutama pengembangan katup variabel. Meskipun sekarang banyak perusahaan mobil kita juga memiliki. Namun dalam hal daya tahan dan efisiensi, masih kalah dibandingkan merek-merek terkemuka luar negeri. Namun, teknologi katup variabel ini justru memberikan peningkatan terbesar pada kinerja mesin aspirasi alami. Inilah alasan mengapa Honda memproduksi VTC secara massal pada tahun 1989 dan langsung terkenal. Namun, peran teknologi ini dalam era turbocharged tidak begitu terlihat. Bahkan tanpa teknologi katup variabel ini, menggunakan turbocharger dengan injeksi langsung baja, maka performa daya tidak akan buruk, dan biayanya juga lebih rendah. Dan teknologi katup variabel hanya sebagai pelengkap, dapat meningkatkan sedikit daya, tetapi terbatas pada mobil rumah tangga, Anda bahkan tidak merasakan perbedaannya. Ini juga alasan mengapa sekarang perusahaan mobil menggunakan turbocharger. Selain itu, ada juga teknologi material dan pelapisan mesin. Bahan yang digunakan pada mesin mobil sport berdaya tinggi di luar negeri lebih ringan. Kekuatan juga akan lebih tinggi, dan pelapisan yang baik dapat mengurangi gesekan antar komponen, meningkatkan daya tahan mesin, tetapi ini hanya berlaku untuk mobil sport berdaya tinggi. Pasar mobil rumah tangga sebenarnya tidak banyak berbeda. Seperti mesin dari merek domestik seperti Great Wall, Geely, Chery, dan Changan, semuanya sebenarnya sangat baik. Perbedaan antara pasar mobil rumah tangga dan mesin luar negeri sebenarnya sangat kecil, jadi Anda bisa membeli dengan tenang, tidak ada masalah. Perbedaan hanya ada pada mesin berkapasitas besar atau berperforma tinggi. Yang kedua adalah tentang transmisi. Perbedaan pada transmisi juga terutama terfokus pada pasar berperforma tinggi dan premium, seperti 8AT dan 9AT. Utamanya adalah karena paten teknologi dari F dan Aisin yang menghambat. Sebenarnya kita juga memiliki transmisi ET buatan dalam negeri, seperti 8AT dari Sengrui. Hanya saja dalam hal daya tahan dan logika perpindahan gigi masih kurang, tetapi tidak diragukan lagi bahwa itu telah memecahkan posisi monopoli transmisi ET dari luar negeri. Saat ini masih ada 9AT dari Great Wall dan 8AT dari Chery. Karena baru saja diluncurkan, daya tahan dan kelancaran masih perlu dibuktikan, tetapi pada transmisi dual clutch dan CVT di segmen menengah ke bawah, sebenarnya perbedaannya juga tidak besar. Kualitas dual clutch Chery tidak kalah dibandingkan dengan dual clutch Volkswagen dan Hyundai. Terakhir, mengenai sasis, setengahnya tergantung pada bahan, setengahnya tergantung pada pengaturan. Sebenarnya bahan yang digunakan di dalam dan luar negeri tidak jauh berbeda. Mereka yang mengatakan mobil domestik berkarat, yang kurang bukanlah teknologinya, tetapi lapisan gaji dan masalah biaya. Selain itu, tidak semua mobil domestik berkarat, dan pengaturan sasis banyak mobil domestik sebenarnya tidak buruk. Pengaturan sasis Geely tidak kalah dengan perusahaan mobil luar negeri. Pengaturan dari perusahaan mobil berbahan bakar tradisional seperti Great Wall dan Chery juga sangat baik. Dalam 3 komponen utama mobil berbahan bakar rumah tangga ini, yaitu mesin, transmisi, dan sasis, ada sedikit perbedaan. Namun, perbedaannya tidak besar, bahkan bisa dibilang tidak terlihat. Yang benar-benar berbeda adalah kontrol kualitas. Tidak peduli seberapa hebat perusahaan mobil Anda tidak mungkin mengembangkan dan memproduksi semuanya sendiri, kan? Oleh karena itu, banyak komponen kecil perlu dibeli dari produsen lain, seperti pompa vakum, pompa tekanan tinggi, pompa pendingin, kompresor, dan starter, dan lain-lain. Namun, kualitas seringkali terletak pada barang-barang kecil ini. Pemasok dengan kualitas stabil harganya tidak akan murah, sedangkan pemasok dengan harga murah kualitasnya tidak stabil. Ini adalah aksesori kecil yang beragam. Meskipun satu harganya lebih murah 20 yuan, total biaya mobil tetap akan lebih murah beberapa ribu hingga puluhan ribu. Jadi, biaya ini sudah turun, kan? Maka harga jualnya akan memiliki keuntungan besar, yang akan menyebabkan kita tidak mengalami masalah besar setelah beberapa tahun. Masalah kecil dan kerusakan kecil relatif lebih tinggi. Ini juga merupakan masalah paling serius pada mobil domestik sebelumnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kontrol kualitas mobil domestik sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tetapi, banyak produsen mobil masih tidak seketat Volkswagen dan Toyota demi mengejar biaya. Secara keseluruhan ada perbedaan, tetapi sekarang tingkat teknologi di pasar mobil rumah tangga tidak seberbeda yang dibayangkan. Selama Anda tidak membeli mobil berperforma tinggi dengan mesin besar, memilih mobil domestik tidak ada masalah, karena nilai uangnya lebih tinggi, dan pada kisaran harga yang sama, tenaga biasanya akan lebih kuat.